Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana membuat kloster atau angin-angin sistem tumbuk. Nah, yang pertama kali kita siapkan yaitu pasir. Jadi ini hanya untuk praktek, bukan cetak porsi banyak. Jadi saya hanya untuk mempraktekkan untuk kalian. Nah, ini pasir yang diayak halus, menggunakan ayakan yang halus. Nah, ini pasir yang menggunakan ayakan yang biasa dipakai untuk ayakan pasir di material. Jadi untuk ayakan pasirnya dua macam. Nah, untuk takaran untuk kepalanya, kita takarannya 1:1. Untuk pasirnya 1 dan untuk semennya juga sama 1. Nah, ini hanya untuk kepalanya saja. Kita bikin kepalanya dulu. Jadi supaya nanti untuk bagian depan atau bagian kepalanya terlihat tampak lebih halus. Tapi sebelum saya mencetak, jangan lupa buat para penonton yang belum subscribe dulu ke channel saya, supaya nanti saya bisa terus berkembang membagikan tutorial tentang kebutuhan atau tentang UMKM yang ada di istilahnya perkampungan. Nah, untuk airnya kita sedikit saja. Nah, jangan terlalu basah, nantinya kalau terlalu basah biasanya lengket. Aduk sampai airnya merata. Jadi untuk airnya jangan terlalu banyak, yang penting sudah terlihat agak hitam, nggak terlalu putih semen. Untuk kepalanya nah, untuk yang ini, untuk adukannya kita kasih 51 atau 61 boleh. Jadi adukan seperti adukan untuk plesteran takaran semennya, atau 71 juga nggak masalah. Kita aduk kering dulu. Kita kasih air. Nah, untuk airnya ini beda dengan yang untuk bagian muka atau kepalanya. Untuk bagian muka jangan terlalu basah, kalau ini lebih basah dari yang tadi. Ini karena saya ngaduknya sedikit, jadi saya pakai tangan nggak masalah. Tapi kalau untuk produksi atau banyak, jangan pakai tangan, pakai siku pasir aja. Nah, ukurannya digenggam sudah agak tidak buyar. Seperti ini. Oke, cukup. Oke, setelah itu kita siapkan cetakannya. Jadi karena hanya untuk praktek, jadi saya cetak di tanah saja. Tapi untuk kalian yang mau produksi, disarankan mencetaknya jangan di tanah, jadi di
di plesteran lah istilahnya, di tembok, di halaman yang sudah diplester. Nah, ini cetakannya modelnya gini karena sistemnya tumbuk. Saya pakai cetakan lama nggak dipakai. Kita masukkan untuk bagian muka atau kepalanya dulu. Diusahakan untuk bagian profilnya tertutup sama semen. Semen yang halus yang sudah dicampur pasir hati. Jadi pakainya hanya sedikit-sedikit untuk bagian mukanya saja. Nah, terus kita masukkan adukan yang pasar. Terus kita tumbuk menggunakan penumbuknya. Modelnya seperti mencetak batako. Terus kita isi lagi. Jadi buat kalian yang mau bikin sendiri di rumah, kiranya untuk menghemat, kalau kalian mau bikin rumah, ini cetakan bisa kalian bikin dari kayu bisa, atau dari plat juga bisa karena sangat mudah bikinnya. Terus kita pukul ratakan. Nah, setelah itu kita ratakan. Untuk kalian yang pemula, saya sarankan atasnya dikasih ini yang adukan yang halus, karena kalau untuk pemula biasanya
gampang, istilahnya gampang pecah atau gampang retak. Jadi saya sarankan kalau yang pemula dikasih ini, tapi kalau yang sudah bisa nggak perlu dikasih yang halus ini, supaya mencegah, supaya nggak gampang pecah. Jadi untuk yang pemula saya sarankan dikasih yang halus sedikit atasnya. Kita rapikan. Setelah selesai kita balik, kita bersihkan dulu, kita balik seperti ini. Nah, terus kita pukul sedikit pakai inilah, kita tekan sedikit. Setelah itu kita lagi pukul, kita angkat tengahnya dulu. Setelah tengahnya baru kita buka bautnya. Terus kita buka sampingnya dulu. Nah, setelah sampingnya baru kita angkat atasnya. Nah, seperti ini. Kalau ada yang belum rata, kita ratakan pakai tangan, nggak masalah. Nah, ini dia hasilnya. Jadi ini tebalnya bervariasi, ada yang 10 cm, ada yang 7 cm, ada juga yang 14 cm. Tinggal kita membuat cetakannya mau yang berapa senti. Nah, untuk sistem cluster atau angin-angin yang tumbuk ini, nanti setelah 3 atau 4 jam, atau kalau sudah selesai sore kan pagi sampai sore nyetak, kalau sudah selesai sekitar 3 sampai 4 jam selesai cetak, disiram supaya pas paginya pengangkatannya sudah lumayan keras. Karena kalau nggak disiram itu beda kerasnya. Nah, untuk setelah disiram jangan dipindah dulu, jadi mindahnya keesokan paginya. Jadi pagi-pagi sesudah dipindah, ditumpuk, lalu kita siram lagi, siram yang kenyang istilahnya. Pokoknya sebanyak-banyaknya lah nyiramnya, supaya hasilnya lebih maksimal. Dan untuk mencetak, meskipun itu istilahnya di halaman plesteran bawahnya, tetap istilahnya bawah harus memakai istilahnya samak atau kantong semen seperti ini. Karena kalau nggak dikasih samak seperti ini, nantinya pas diangkat itu lengket ke temboknya, nggak bisa diangkat. Jadi tetap harus, walaupun di bawahnya pakai mester itu cuma untuk supaya rata lah istilahnya. Kalau di tanah kan nggak rata, kalau mester kan sudah bikinnya sudah rata. Jadi meskipun di plesteran tetap harus pakai samak seperti ini, memakai kantong semen atau yang lain lah boleh, yang penting ada bawahnya, ada ininya, ada dasarnya untuk samaknya. Jadi untuk yang pemula yang mau belajar bikin cetakan, boleh pakai kayu, boleh juga pakai
besi atau plat. Nah untuk cetakannya nanti ini mana cetakannya. Nah ini bikinnya ini plat ini sekitar 3 mili. Nah ini sambungan. Nah kita bikin berlapis seperti ini tuh. Ini 2 lapis untuk profilan ininya kita bikin dibikin 2 lapis lalu kita las. Nah ini plat kita lubang tengahnya. Nah bawahnya ini kita kasih besi ini untuk pas kita ngangkatnya supaya ada pegangannya. Nah ininya juga ini pakai plat, ini plat sekitar 1,4 mili. Ini plat 1,4 mili dibikin seperti ini. Ini juga sama las-lasan. Ini cetakan saya yang paling lama, sudah nggak dipakai, jadi hanya untuk praktek saja. Dulu waktu baru ya masih bagus, tapi sekarang karena udah nggak lama nggak dipakai, udah karatan. Nah untuk sampingnya ini, nah sampingnya ini plat juga sama. Ini plat 1,4 mili sama juga, kalau nggak 1,6 1,4 lah. Ini sampingnya dikasih siku seperti ini tuh. Nah ini untuk kunciannya dibikin seperti ini. Jadi ini untuk masuk bautnya ini. Nah ini pakai engsel. Nah seperti ini pakai engsel. Ini pakai ring. Ini pakai baut. Jadi untuk mengencangkannya kita pakai baut. Nah seperti ini. Jadi ini masuk. Nah ini masuk ke sini nantinya tuh. Nah seperti ini. Nah ini masuk lalu dikencangkan seperti ini. Nah, sama yang sebelah sana. Jadi untuk kunciannya satu arah supaya nyetaknya bisa lebih hemat tempat lah istilahnya. Kalau kita kunciannya di sini sama di ujung sama silang, nantinya memakan banyak tempat karena ini kan panjang. Tapi kalau satu arah seperti ini lebih mudah. Jadi untuk tempatnya nggak terlalu makan tempat banyak. Oke, jadi sekian saja tutorial pembuatan lobster sistem tumbuk dari saya. Bagi yang kurang ngerti, boleh nanti kalian tanya-tanya di kolom komentar, dan jangan lupa juga subscribe-nya dan bagikan juga ke teman-teman kalian yang membutuhkan istilahnya ilmu atau tutorial tentang saya, tentang angin-angin istilah maksudnya. Dan dukung selalu channel saya supaya bisa terus memberikan video-video tentang UMKM atau usaha mikro kecil mandiri yang ada di Indonesia. Jadi semoga saja nanti saya bisa keliling se-Indonesia, bisa meliput atau membuat video-video dan istilahnya yang bermanfaat untuk kalian, dan juga keluhan-keluhan tentang usaha mikro kecil mandiri atau UMKM. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.